Kemudian biasakan istri untuk musyawarah. Wasyawirhum. Dan ini termasuk dianjurkan. Bukan berarti istri itu taunya urusan rumah. Tapi nggak pernah diajak musyawarah. Enggak. Karena juga Ummu Salamah diajak musyawarah oleh Nabi SAW tentang apa? Ide beliau dari Sulh Al-Hudaybiyah. Dan Nabi mempraktekkan ide beliau, istrinya, yaitu Ummu Salamah. Kalau mau ngobrol dengan istri, punya strategi misalkan strategi dalam urusan bisnis, apa yang perlu aku lakukan, setelah strategi urusan, ya mau menikah lagi, juga ngobrol sama istri. Kadang memang apa, kalau nikah sembunyi-sembunyi, madorahnya banyak nggak adilnya, akhirnya timbul perceraian. Makanya as-saraha raha, terus terang itu tenang, menenangkan hati. Perlu strategi, apalagi laki-laki nggak tahu hati wanita, tahu-tahu main di belakang cari istri, ternyata istrinya nggak benar. Subhanallah, kadang perlu musyawarah penting. Walaupun ridho dan izinnya istri sebelumnya nggak ada dalam syariat, tapi alangkah baiknya ketika landingnya Anda lebih nyaman. Kenapa? Kalau laki-laki mau menikah lagi, bukan untuk cari masalah. Karena apa? Anda bakal keluar dari zona yang aman. Kalau Anda ada musyawarah, mau urusan nikah, mau urusan bisnis, mau urusan perjalanan dakwah seperti apa, ada masukan dari istri, mungkin saya yang kurang apa, itu penting. Jangan dianggap istri seperti anak kecil. Jangan dianggap istri itu nggak punya peran bagi suami. Enggak. Justru istri yang salehah selalu membantu suami. Ada di antaranya seorang ulama salaf yang dijuluki Ibnul Qutub, anaknya kitab. Kenapa? Karena suaminya sering membaca kitab-kitab di perpustakaan. Dan istrinya sering membawakan buku-buku yang diminta oleh suaminya. Sampai ketika istrinya hamil besar, si istri tetap membawakan buku yang banyak untuk suaminya, untuk dia belajar. Coba perannya si istri. Sampai akhirnya saking beratnya kitab, si anak di dalam perut ibunya ini keluar sampai dijuluki Ibnul Qutub. Juga demikian, pernah ada seorang wanita salehah yang suaminya termasuk ahlul hadis. Suaminya termasuk ahlul hadis. Satu ketika istri salehah ini ingin nyoba bagaimana respon seorang suami ketika istrinya bermasalah dengan suami. Si istri ini sengaja bikin masalah. Sengaja. Ketika dia sengaja bikin masalah, si istri ingin mencoba respon suami. Ketika suami menyampaikan hadis, berdakwah, mengajarkan ilmu, ditanyai, dilihat responnya, ternyata si suami banyak lupa hadis. Si suami tidak konsentrasi. Kenapa? Karena ada masalah di rumah. Makanya penting, ketika Anda menjadi seorang, katakan berperan penting, seorang dai, Anda bekerja di luar, di kantor, Anda bertugas di luar, tugas-tugas berat, bakal nyaman dan ringan tugas tersebut ketika Anda keluar dari rumah dalam keadaan istri tersenyum. Tapi ketika di rumah engkar terus, si laki-laki nggak akan fokus dengan pekerjaan. Termasuk si ustadz pun jadi imam bakal banyak lupa hafalannya. Ketika mengajarkan ilmu hadis, ilmu syariat, banyak lupa ilmu yang dia sudah miliki. Coba sampai sedemikian bahayanya. Makanya perlu berjalan bersama. Jangan jadikan rumah Anda baiti jahannami, tapi jadikan baiti jannati. Bukan hanya omongan, tapi praktek. Ditulis di rumah baiti jannati, tapi tengkar terus. Karena sallallahu alaihi